Hai Sobat IHC, selamat datang di Sendok Obat, Senggol Dokter, obrolan sehat. Kali ini saya mendapatkan kesempatan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar kesehatan wanita dan kehamilan. PCOS atau yang disebut dengan Polycystic Ovarium Syndrome yang merupakan suatu kondisi hormonal yang banyak dialami oleh wanita subur, dan terdapatnya banyak kista kecil-kecil di ovarium atau sel indung telur yang bisa kita periksa dan lihat melalui hasil USG. Terus kenapa sih banyak terjadi di wanita muda? Pertama adalah gaya hidup modern seperti makanan tinggi gula dan lemak, kurangnya olahraga, berat badan yang berlebih, ataupun yang disebut dengan obesitas. Yang kedua adalah yang paling sering kita alami, yaitu adalah stres berkepanjangan, di mana stres itu bisa mempengaruhi hormon reproduksi. Yang ketiga, kurangnya tidur dan pola hidup yang tidak seimbang, seperti ritme gangguan tidur yang berdampak pada keseimbangan hormon. Yang terakhir adalah yang kita tidak bisa pungkiri adalah faktor genetik, di mana jika ibu atau saudara perempuan mempunyai PCOS, kita sendiri mempunyai resiko yang meningkat untuk mengalami PCOS. Namun kabar baiknya, PCOS bukan akhir dari segalanya. Dengan gaya hidup yang sehat dan bantuan dengan dokter, kamu bisa tetap hidup aktif dan meraih impian untuk menjadi seorang ibu. Kapan ya pasangan harus memulai cek kesuburan? Pasangan harus memulai cek kesuburan jika pasangan di bawah 35 tahun sudah menikah selama 1 tahun dan aktif berhubungan suami istri tanpa menggunakan KB tetapi masih belum hamil. Kemudian untuk perempuan yang sudah menikah dengan usia lebih 35 tahun dan sudah berhubungan suami istri selama 6 bulan tetapi juga belum memiliki momongan, segera periksa dan konsultasi ke dokter kandungan ya. Bunda masih bingung ya mau persalinan normal atau sesar? Mana metode persalinan yang paling aman? Kita bahas ya. Jadi bunda, lahiran normal ataupun operasi yang disebut dengan sesar, semua itu aman tergantung dari kondisi ibu dan bayi. Untuk persalinan normal memang menjadi pilihan utama karena pemulihannya sangat cepat dan resikonya lebih rendah. Tapi bukan berarti untuk persalinan operasi atau disebut dengan sesar nggak baik ya. Justru persalinan sesar itu bisa menjadi pilihan apabila memang bunda memiliki suatu kondisi medis tertentu seperti posisi bayinya sungsang, plasenta menutupin jalan lahir, janin yang terlilit, atau janin dalam keadaan kegawat daruratan dan tekanan darah tinggi pada ibu. Nah, jadi gimana sih cara menentukan lahiran secara normal ataupun operasi atau yang disebut dengan sesar? Kita diskusikan ya dengan dokter kandungan sejak awal kehamilan. Kemudian lakukan kontrol kehamilan secara rutin untuk memantau kondisi janin dan ibu. Dan jangan terlalu fokus terhadap apakah harus normal ataupun sesar. Yang penting keselamatan ibu dan bayi. Jadi pemilihan KB itu ibarat kita memilih pasangan, harus cocok, nyaman, dan bisa diajak kerjasama dalam jangka yang panjang. Tapi gimana sih caranya kita mengetahui KB yang paling pas buat kita? Yang pertama, coba kita kenali tubuh kita sendiri. Apakah kita mempunyai darah tinggi, apakah punya penyakit migrain, atau juga masalah hormon. Bisa jadi kamu butuh KB non-hormonal. Kalau kamu sehat-sehat aja atau ingin sesuatu KB yang simple, bunda-bunda bisa memilih korpol hormonal atau seperti pil kombinasi, suntik kombinasi, atau dengan IUD dan pil progesteron. Jadi pemilihan KB itu harus disesuaikan dengan diri sendiri dan gaya hidup. Kalau bunda-bunda tipe yang sibuk dan suka pelupa, pil KB harian mungkin bukan sahabat terbaik bunda. Yang kami sarankan untuk penggunaan KB implan atau KB IUD karena itu nggak ribet, tahan lama, dan kontrolnya pun juga bisa tahunan. Nah, bagaimana kalau semisalnya bunda masih pengen memiliki momongan dalam waktu dekat? Pilihan KB yang bisa kita sarankan seperti kondom atau suntik bulanan. Tapi kalau pengen libur hamil dulu, nah bunda bisa memilih implan atau IUD atau yang disebut dengan KB spiral yang sering kita dengar. Ini penting banget. Dokter akan membantu kamu untuk memilih KB yang paling pas berdasarkan kondisi kesehatan dan kebutuhannya bunda. Untuk semua jenis KB yang bunda pilih, jangan lupa untuk dievaluasi dan bunda harus tahu efek samping yang muncul setelah penggunaan KB.
Seperti yang pertama, seperti suntik atau pil, itu memang bisa menyebabkan gangguan haid, jerawat, sama perubahan mood. Sedangkan kalau KB yang disebut KB spiral atau IUD, bisa nyeri haid atau haidnya lebih banyak pada fase awal. Dan untuk KB implan bisa menyebabkan flek-flek atau tidak haid sama sekali. Sama yang terakhir, pada saat setelah pemasangan implan biasanya ada luka atau bekas dari pemasangan implan. Oke Sobat IHC, itu pembahasan seputar kesehatan wanita dan kehamilan. Kalau kamu merasa ada keluhan dan ada yang ingin dikonsultasikan, jangan ragu untuk periksa dan konsultasi di Rumah Sakit IHC dengan menghubungi call center IHC 150442.